Kalau Bapak Ibu, saat ini saya bicara dengan mulut dan ada lidah di dalamnya, Bapak Ibu. Lidah ini punya kuasa, Bapak Ibu, ya. Tapi kuasa lidah menghidupkan atau mematikan, Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, Bapak Ibu ya. Kenyataannya Bapak Ibu, lidah itu kecil, tapi dampaknya besar. Dari mulut yang sama bisa keluar pujian dan juga kutuk, Bapak Ibu. Yakobus 3 ayat 9-10. Dengan lidah, kita bisa membangun atau memulihkan, menyembuhkan, atau melukai, Bapak Ibu. Tuhan memberi peringatan karenanya. Perkataan kita menentukan arah hidup kita, bahkan mempengaruhi orang lain. Ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu ya, sebuah percikan api kecil itu bisa membakar seluruh hutan. Dikatakan begitu di Yakobus 3 ayat 5 ya. Begitu juga dengan kata-kata kecil yang kita ucapkan ini bisa melahirkan berkat besar atau kehancuran besar, Bapak Ibu. Lidah bisa menghidupkan atau mematikan. Amsal 18 ayat 21 tadi dikatakan demikian. Nah, berarti apa Bapak Ibu? Lidah adalah instrumen yang menyalurkan isi hati, Bapak Ibu. Lukas 6 ayat 45. Sumbernya di sini, di dalam hati kita dan disalurkan lewat lidah itu, Bapak Ibu. Kata-kata yang keluar itu menjadi hidup. Jika kata-kata itu memberi semangat, meneguhkan, mendoakan, dan memberkati. Tapi kata-kata itu menjadi mati, Bapak Ibu, jika kata-kata itu meruntuhkan, mengutuk, menjerat, atau menyakiti, Bapak Ibu. Contoh-contohnya di dalam Alkitab. Kata-kata yang hidup, Bapak Ibu. Yesus membangkitkan semangat orang berdosa dengan berkata, dosamu sudah diampuni. Lukas 7 ayat 8. Tetapi bisa membawa kematian, Bapak Ibu ya. Lidah orang Farisi yang berkata, ia menghujat Allah, membuat Yesus ditolak dalam Matius 26 ayat 65. Jadi lidah bisa membawa berkat dan kutuk, Bapak Ibu. Yakobus 3 ayat 9-10 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Jangan lupa Bapak Ibu, perkataan berkat mengalirkan kasih dan kebenaran Allah. Tapi perkataan kutuk merusak, menularkan kepahitan, dan menabur kebencian, Bapak Ibu. Contohnya, kata-kata berkat. Ya, kata-kata Ayub yang tetap memuliakan Allah meski menderita. Di dalam Ayub 1 ayat 21. Tetapi kata-kata kutuk tidak jauh dari itu, Bapak Ibu. Ini adalah kata-kata dari istri Ayub. Kutukilah Allahmu dan matilah, di dalam ayat 2 ayat 9. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, apa aplikasi yang terbaik bagi kita? Ya. Kalau kita mau menuai damai sejahtera, taburlah kata-kata berkat. Kalau lidah itu penuh kutuk, kita akan menuai kehancuran di dalam relasi dan kehidupan kita, Bapak Ibu. Lidah bisa lurus atau bengkok, Bapak Ibu. Amsal 4 ayat 24 mengatakan, buanglah mulut yang serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Lidah yang lurus itu apa? Jujur, benar, apa adanya, sesuai firman, Bapak Ibu. Tetapi lidah yang bengkok itu penuh dusta, manipulasi, dan fitnah. Yesus berkata, Bapak Ibu, di dalam Matius 5 ayat 37, ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Lidah lurus mencerminkan hati yang tulus. Lidah bengkok mencerminkan hati yang penuh palsuan.
Lidah bisa menyembuhkan atau melukai. Ini lagi. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang omong sembarangan seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kata-kata kita ini bisa seperti pedang, menusuk hati, melukai, bahkan menghancurkan identitas seseorang. Tetapi bisa juga menjual obat, menghibur, menguatkan, memulihkan luka batin, Bapak Ibu ya. Contohnya, kata-kata Yesus kepada seorang perempuan Samaria, air yang kuberikan akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yohanes 4 ayat 14. Ini menyembuhkan, Bapak Ibu. Kata-kata saudara Yusuf, mari kita bunuh dia. Dalam Kejadian 37 ayat 20. Ini melukai dan menghancurkan, Bapak Ibu. Jadi, lidah itu menentukan arah hidup. Yakobus 3 ayat 3-4 mengatakan, lidah seperti kemudi kecil di kapal besar, mengarahkan seluruh perjalanan hidup. Kalau lidah diarahkan oleh Roh Kudus, hidup kita menuju damai sejahtera. Kalau lidah diarahkan oleh hawa nafsu dan dosa, hidup kita menuju kehancuran. Contoh lagi, Bapak Ibu. Musa yang tergelincir dengan kata-katanya di Meribah, membuat ia gagal masuk Kanaan. Ini bisa dibaca kisahnya yang sangat menarik di Bilangan 20, ayat 10 sampai 12 ya, Bapak Ibu ya. Daud yang memuji Tuhan dengan lidahnya, membuat ia tetap berkenan di hadapan Allah. Di dalam Mazmur 14 ayat 2. Nah, sekarang aplikasinya bagi kita itu bagaimana seharusnya? Ya, jaga hati Bapak Ibu, jaga lidah. Lukas 6 ayat 45. Lidah hanya memantulkan isi hati kita. Ya, kalau hati penuh kasih, kata-kata penuh kasih. Kalau hati penuh kepahitan, kata-kata penuh racun, Bapak Ibu. Coba dilatih setiap hari. Lidah kita ini untuk mengucapkan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Daripada mengeluh, Bapak Ibu, ucapkan syukur setiap hari, setiap pagi. Gunakan lidah untuk memberkati, Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 9. Bangun orang lain, jangan menjatuhkan. Bahwa lidah kita itu dibawa kendali Roh Kudus ya. Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh akan terlihat juga di dalam perkataan, Bapak Ibu. Berdoa seperti Daud. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu batinku. Mazmur 1. Mazmur 141 ayat 3. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya seperti tadi sudah saya katakan, lidah kecil tapi kuat bisa membawa kita kepada hidup atau mati, berkat atau kutuk, kebenaran atau dusta. Tuhan memanggil kita agar memakai lidah kita itu untuk memuliakan Dia dan membangun sesama. Ingat, setiap kita adalah benih dan kita akan makan buah dari kata-kata kita sendiri. Amsal 18 ayat 21. Mari kita serahkan lidah kita ini kepada Tuhan, supaya keluar dari mulut kita kata-kata berkat yang menghidupkan, bukan kutuk yang mematikan. Ini ada beberapa ilustrasi tambahannya Bapak Ibu ya, yang bisa Bapak Ibu petik kebaikannya dari sini ya. Ilustrasi yang pertama itu mengenai percikan api Bapak Ibu ya. Di Yakobus 3 ayat 5 tadi sepertinya pernah saya ungkapkan ya tadi ya, percikan api ya. Seorang pemuda sedang berkemah di hutan. Karena kedinginan, ia menyalakan api unggun kecil aja ini. Setelah selesai, ia tidak memadamkannya dengan baik. Beberapa jam kemudian, percikan kecil itu membesar, membakar seluruh hutan, dan merusak ratusan hektar lahan. Begitu juga dengan perkataan kita. Satu kata kasar bisa menghancurkan persahabatan. Satu gosip bisa menghancurkan reputasi orang.
Satu kalimat bisa memutuskan hubungan keluarga. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Ada ilustrasi kedua, ucapan seorang ibu Bapak Ibu. Seorang anak kecil sedang dipanggil oleh ibunya dengan kata-kata yang penuh kasih. Nah, kamu hebat, kamu bisa. Walau mereka hidup miskin, anak ini tumbuh dengan rasa percaya diri dan akhirnya menjadi seorang pemimpin besar. Sebaliknya, ada anak lain yang sedang mendengar kata, selalu mendengar kata, kamu bodoh, kamu tidak berguna. Anak ini tumbuh dengan luka, Bapak Ibu, merasa rendah diri dan sulit percaya pada dirinya sendiri. Kata-kata orang tua tadi bisa menjadi berkat atau kutuk bagi masa depan anak. Ilustrasi yang ketiga, Bapak Ibu, seorang dokter dan pasien. Seorang dokter berkata kepada pasiennya, penyakitmu ini berat, tapi jangan khawatir, ada harapan. Kita akan berjuang bersama-sama. Kata-kata itu menumbuhkan kekuatan di dalam diri sang pasien untuk bertahan. Tetapi ada juga dokter yang berkata, kamu tidak akan bertahan lama. Kata-kata itu membuat pasien kehilangan semangat. Sama penyakitnya, tapi respon pasien berbeda dengan kuasa kata-kata dokternya. Ilustrasi keempat, Bapak Ibu. Yesus dan perempuan Samaria di Yohanes 4. Perempuan Samaria datang dengan hati penuh luka dan rasa malu. Tetapi Yesus tidak menghardiknya. Ia berkata dengan lembut, air yang kuberikan akan menjadi mata air di dalam dirinya. Kata-kata itu mengubah hidup perempuan itu. Bahkan ia kembali ke kota dan menjadi saksi bagi banyak orang. Tidak bisa menjadi alat penyembuhan ketika dipakai untuk mengucapkan kasih Kristus. Ilustrasi yang kelima, ya, ini mengenai tetes racun. Seorang guru berkata kepada muridnya, bayangkan kamu punya segelas susu segar, lalu saya meneteskan setetes racun ke dalamnya. Apakah kamu masih mau meminumnya? Murid-muridnya menjawab, tentu tidak, Pak. Begitu juga perkataan kita. Satu kata dusta, satu kalimat kotor bisa meracuni seluruh isi hati dan merusak kesaksian hidup kita. Ilustrasi keenam, Bapak Ibu. Musa di Meribah, Bilangan 20, Bapak Ibu. Musa hanya sekali saja berkata dengan kasar, dengarlah hai orang-orang durhaka. Bilangan 20 ayat 10. Tetapi kata-kata itu membuat ia dihukum Tuhan sehingga tidak bisa masuk tanah perjanjian. Satu perkataan salah bisa mengubah seluruh arah hidup. Saksian yang terakhir, Bapak Ibu. Ini mengenai keluarga yang diberkati, Bapak Ibu. Ada keluarga Kristen sederhana. Mereka punya kebiasaan setiap pagi itu mengucapkan berkat Tuhan menyertai kamu hari ini. Kebiasaan sederhana itu membuat rumah mereka dipenuhi damai sejahtera, Bapak Ibu. Kata-kata berkat yang konsisten menciptakan suasana rumah yang penuh sukacita. Begitulah Bapak Ibu. Nah, mana lebih mudah mengucapkan kata-kata berkat atau kutuk? Tidak lebih mudah dan tidak lebih sukar. Maka Bapak Ibu, ucapkanlah berkat daripada kutuk. Sekian, semoga Tuhan memberkati. Amin.